Welcome to my podcast. Halo guys, balik lagi di podcast Mahasiswi. Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu spesial. Tolong Lu lagi. kata spesial tuh diganti dengan temen Apa? yang bisa diciduk dan diajak dengan teman-temannya. Tapi hari ini dia udah spesial coy. Karena apa? Udah full face gitu kan maskernya. Sama pakai topi, udah kayak orang brengsek aja ya. Tapi emang fungsinya buat ngerasani sih. Kita di sini mau ngerasani aja, Bro ya. Kita masih takut sama undang-undang ITE. Kita siapa soalnya gak ada Iya. backup gitu kan ya. Ya, tapi kan buat jadi bahan-bahan buat nambah-nambahin kegiatan polisi kan lumayan. Biar dia ada kegiatan buat nge-sweeping Iya. online gitu ya. Oke guys, kali ini kita bakal ngomongin tentang UU ITE. Enggak lah. Kita ngomongin tentang ini aja ya. Apa namanya tuh yang lagi viral akhir-akhir ini ya. Apa tuh? Ini RUU Omnibus Law dan Cipta Kerja yang banyak ditentang oleh masyarakat gitu Iya, kan. cilaka ya. Iya, RUU Cilaka ya. Tapi udah jadi UU bro, sayangnya bro Ya ini udah bro. pokoknya cilaka. Kampret emang bener ya. Tapi memang banyak banget yang ini ya kayak apa namanya tuh mempermasalahkannya karena memang prosesnya pun kita lihat sendiri lah. Lu gimana, ada komen nggak waktu prosesnya kemarin? Ya kayak gitu aja, kayak mahasiswa tiba-tiba ada deadline gitu loh. Yoi, Jadi terus dikebut, padahal dulunya nggak tahu kapan ngumpulin bahannya, nggak tahu Yoi. juga kapan tiba-tiba penyusunannya, kita nggak tahu, gelap semua, tiba-tiba pokoknya dikumpulin dan diketokin dan sah dulu. Ya kayak kita mahasiswa lah. Ya itu kayak waktu kita tempur dulu ya, kalah gara-gara begituan ya. Semuanya sudah dikondisikan. Tapi memang dari proses kita udah kayak tahu gitu maksudnya ini bermasalah gitu kan. Ngapain sih buru-buru banget gitu kan buat apa namanya tuh buat ngesahin ini gitu kan. Ya pasti ya namanya sesuatu yang dicepatkan kan pasti ada momentum yang diinginkan cuy. Oh iya sih, apa bro? Kalau menurut analisamu apa? Katanya Opung udah bawa banyak itu investasi katanya ke sini. Aku sih nggak tahu, tapi dapat celetukan waktu di nonton Najwa Shihab kan, Iya. katanya gitu. Terus selain itu? Ya lalu tiba-tiba kok Indo kok nggak pakai US lagi. What happened gitu. Ini serem sih. Ntar kamu dicari loh bro. Karena aku cuma mengutip. Aku cuma memfasilitasi omonganmu loh. Aku cuma mengutip cuy. Dan tidak ada dalih untuk opini di situ. Ya gak masalah. Tapi poin kita kali ini bukan ngebahas soal substansi ataupun prosesnya kayaknya bro ya. Enggak. Kayak itu udah banyak banget yang ngebahas gitu. Enggak kan. juga, kita yang nggak kuat emang. Kita sadar kapasitas ya. Itu pasalnya banyak. Iya coy. Daripada kita salah ngomong gitu Apakah kan. Anda anak hukum? Tidak. Kita tidak anak hukum, makanya gak usah ngomongin hukum. Kita ngomongin tentang ini aja, hal-hal yang agak lucu aja Iya. waktu demo gitu kan. Jadi fenomenanya ya. Iya fenomenanya. Jadi kita ngangkat fenomena aksi zaman sekarang men. Gitu. Jadi unik banget men gitu kan. Beda banget kayak zamanmu dulu ya. Beda banget. Gue aksi dulu isinya kayak gitulah, ngerti sendiri kan. Lu bukan yang kata 98 kan? Enggak lah bro, ketuaan coy. Ketuaan, gue generasi kemarin-kemarin aja. Sebenarnya masih masuk generasi yang sekarang, cuman ya sekarang lebih beda aja gitu kan. Dulu adanya Bigu, belum ada TikTok ya. Yo men, sekarang kan aksinya luar biasa banget karena mereka menggunakan media TikTok, terus kemudian menggunakan Twitter dan sebagainya, dan bener-bener counter media sosial ini kenceng banget dari teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh dan sebagainya, ini counternya kenceng banget di sana. Nah, aku pengen nanya, kemarin kan lu sempat ini gak sih ngikutin soal TikTok gak sih Iya. untuk aksi-aksi ini? Iya, kalau TikToknya ngikutin, mengisi waktu luang lumayan kan. Ya. Tapi kalau memang khusus ke aksinya enggak. Oh gitu. Tapi tiba-tiba aksi itu muncul di TikTok. Iya makanya. Tiba-tiba tahu. Iya. Lu nonton apa? Apa yang lu tonton waktu di TikTok? Ya Waktu banyak soal lah. aksi, ya gimana konten-konten gimana? Mulainya kan itu awalnya kan kenapa sih ini nggak boleh? Maksudnya kenapa sih ini masalah? Setelah itu kan muncul tuh celutukan ketika ada yang tiba-tiba neken tombol pause. Jadi tiba-tiba jadi impostor gitu ya. Impostor ya? Impostor lagi. Tiba-tiba juga ya intinya fenomena-fenomena itu yang sebetulnya cuma mungkin kayak kejadian yang nggak disengaja. Iya. Tapi ada hubungannya dengan tadi dengan cilaka ini gitu. Iya, benar Jadi, banget sih.
ya itu, jadi mau nggak mau tiba-tiba ya kita juga yang memang nggak neliti, jadi seenggaknya tahu gitu. Betul. Jadi memang gue ngelihat kayak gerakan anak-anak muda sekarang kreatif banget coy. Jadi kayak misalkan kalau mereka agak sepakat, mungkin beberapa ada yang turun ke jalan, tapi mungkin juga beberapa ada yang dia gerak aksi lewat media sosial, dan semuanya kayak anak-anak muda yang mereka mungkin belum bisa turun ke jalan. Bahkan ada anak-anak muda yang turun ke jalan juga, mahasiswa, dan dia juga bikin konten juga di TikTok untuk mengkritik DPR. Menurutku ini salah satu kemajuan bermedia sosial ya. Gitu. Kalau menurutmu gimana? Iya, jadi sebetulnya kalau ngomongin kemajuan itu kan kita mesti melihat suka nggak suka metode untuk melihat itu kan dengan membandingkan sebetulnya. Iya, Jadi kayak dalam konteks ini ya kita bandingin dengan ya demo di tempat-tempat lain. Iya. Fenomena tahun ini atau fenomena ketika Kilaka ini adalah K-popers tiba-tiba memiliki tanda jasa. Wih, ya naikin hashtag. Itu kan kelasnya berarti udah sama kayak di US, udah sama kayak di Hong Kong dan di mana lah gitu. Iya, walaupun memang setiap malam kegiatannya selalu mengeluh-eluhkan idolanya, tapi ketika ada munculnya kepedulian ya dia bantu sesuai basicnya aja itu. Iya, benar banget. Dan itu sangat support sekali gitu. Iya coy, jadi kayak gue juga melihat sih kayak misalkan mungkin ini kayak Indonesia mulai lebih harus apa namanya tuh kayak udah mulai menginjak ke dewasa dalam proses demokrasi kali ya. Tapi cuman kalau menurutku kayak gini, semakin pemerintah itu menekan masyarakat atau semakin demokrasi itu dibungkam, maka suara-suara dari anak-anak muda ini kayaknya malah semakin ini deh, kuat deh. Nah menurutku ini mungkin prosesi demokrasi yang menarik ini bro. Jadi gini ya, tandanya kedewasaan dalam demokrasi itu adalah dalam menanggapi isu sebetulnya. Jadi mungkin kalau ini ada di zamanmu, kamu akan menjadi akan gampang kepancing. Nah padahal tujuan ketika kita melihat aksi-aksi saat ini yang sangat represif, itu tujuannya ada untuk memancing. Jadi semacam provokasi tidak langsung. Karena adanya tekanan emosional. Tapi faktanya anak-anak muda nanggapinya dengan enjoy, malah joget TikTok di jalan. Itu kan bikin kesel, yang mancing kan. Jadi bayangin, jadi mungkin dalam planningnya di sana. Oke, kita ini cuma asumsi ya, maksudnya semacam critical of thinking. Ya seakan-akan ayo kita pancing anak-anak muda ini katanya kan emosional, maka kita push emosinya supaya mereka sangat agresif. Memang ada agresivitas, tapi ternyata sebagiannya lebih gedenya itu malah menanggapinya dengan santai. Ya itu teman-teman sobat TikTok, sobat sosmed gitu, anak-anak tweet kan bacot santuy itu. Iya sih, nge-tweetnya asik-asik banget ya. Kayak kemarin ada juga yang nge-tweet tentang aku ngomong kena ITE gak sih? Gak tahu. Gak usah ya. Kelihatan sih. Udah lah gak usah gitu. Sebenarnya pengen ngomong sih tapi cuman kayaknya nanti dicari. Masih si Project One tiba-tiba hilang akunnya nanti. Padahal belum monetis lama juga ya. Iya coy, duit kita belum banyak lagi. udah hilang gitu aja. Rugi gue bangun channel nanti. Nah ini sebagai kritik juga, maksudnya kayak apa ya, sebenarnya awalnya dari ITE sih bros, itu loh bos, kampret bener tuh ya. Ya sebetulnya ITE itu kan cuma dalam bentuk melegalisasi. Betul. Gue yakin kalaupun nggak ada ITE banyak dalih lah, bisa dalam konteks perbuatan tidak menyenangkan. Nanti juga ya bisa lah itu delik-delik pidana itu kan bisa diciptakan sebetulnya. Iya makanya. Bahkan Mbak Najwa pun yang memang saya tahu dia sudah menggunakan mekanisme yang semestinya pun bahkan ada indikasi mau dipidanakan kan. Untungnya nggak jadi katanya. Iya. Jadi memang kadang-kadang memang itu demokrasi juga tumbuh nggak secepat itu ya bro, butuh proses, butuh kayak dialektika dulu kan, seperti ini kayak gitu kan, ini kenceng banget men dialektikanya. Jadi gini ya, jadi kalau ngomongin masalah demokrasi aktif dalam berpolitik itu kalau saat ini memang adanya keaktifan dalam partisipasi, tapi memang dalam konteks pemahaman, kedalaman ilmunya memang masih belum. Nah itu sebenarnya bisa dicuning gitu loh, masih bisa dikasih. Sebab yang paling penting itu kepedulian dulu cuy. Betul. Kalau lu udah peduli, care dulu ya. Udah mulai peduli, udah mulai mau ikut bahkan langsung dan tidak langsung, intinya support lah. Kalau bagiku dalam konteks mengedukasi itu pun cukup mudah sebetulnya. Sebab saat ini pun yang kayak kita diskusikan sebelumnya, anak-anak muda itu punya daya atau gaya yang beda dengan pendahulunya. Betul coy. Dengan metode yang sangat singkat, dengan sangat padat, dan memang dikemas dengan sangat epic. Itu sangat mudah dipahami. Iya bener banget sih. Jadi
kayak contohnya kemarin waktu di TikTok itu kan bagian dari apa namanya tuh kontribusi anak muda dalam bisa kita bilang menyuarakan sesuatu lah ya, melakukan kritik terhadap wakil-wakilnya yang nggak tahu didengar atau tidak kayak gitu kan, kita juga nggak tahu gitu kan, mereka melihat atau enggak gitu kan, kayak juga nggak peduli gitu. Itu enaknya anak muda kan di situ, dia ada titik di mana dia ya udah yang penting aku maju aja dulu. Iya, masa maju bodoh. dulu. Iya, bener sih. Itunya yang Jadi bikin bodo menakutkan, amat kan? gitu ya, bodo amat, yang penting maju aja kayak gitu. Kayaknya di Twitter itu udah pada lupa tuh ada undang-undang ITE. Iya Bacotnya lepas semua. Paling parah hashtag kemarin sih DPR tit gitu. Kalian tahu lah ya pasti. Depannya G, belakangnya K. Oh ya, gitulah pokoknya. Nah, Ya. jadi memang media sosial sekarang udah penggunanya udah Iya. menarik gitu kan. Dan jadi gini, memang kontribusi anak muda di media sosial untuk menyuarakan aspirasi memang unik banget gitu. Jadi, dan ini perkembangan banget sih menurutku. kalau kamu bisa menganalisa moncongnya yang tidak suka dengan anak muda, Yes. pasti akan mengacu pada tingkat pengetahuan anak muda. Pasti Kayak masalah masalah cilaka ini pun dia kan juga emang udah baca ya pasti itu kan. Tapi betul. gini, tapi walaupun dibegitukan anak-anak muda yang nggak peduli, Iya, dia tetap jalan. Nah ini jadi gini ya, kita tahu lah ya, media cetak sama media elektronik mainstream udah dikuasai. betul. Anda petik loh ya. Betul. Sehingga ya kita tahulah kegiatannya kapan di media ya cetaknya atau media elektroniknya kapan munculnya kan udah ketahuan tuh, lama banget dilinya kan. Bener banget sih. Itu tuh kalau dalam komunikasi itu kan digunakan untuk menghambat komunikasi. Betul. Jadi menciptakan counter mereka. Jadi menciptakan pace celah untuk seenggaknya ini aksi nggak walaupun dia meluas tapi nggak cepat. Yes, aku sepakat sih men kalau hal-hal kayak gitu. Cuman menarik aja. Maksudnya tapi ada anak muda punya speed push. Gimana tuh? Itu TikTok, Twitter, Instagram. Iya memang. Jadi apa namanya tuh itu sebagai media alternatif kalau kita bilang gitu kan. Walaupun memang ya dalam segi apa namanya tuh kayak jurnalistik dan sebagainya mungkin mereka nggak wah apa sih kayak gini, ini media personality banget kayak gitu kan. Tapi bagiku itu media alternatif ketika media mainstream mendeliverikan isu sesuai apa namanya tuh ya lu tahu sendirilah kayak gitu. Gue gak mau ngomong lah. Nah terus gini men, apa namanya tuh kayak misalkan aku sepakat juga sama dirimu ketika lu bilang kayak apa tadi yang ini yang apa namanya tuh agak lupa gue. Yang ini emang lu udah baca ya gitu loh ya. Itu jadi jadi tanggapan ini menurutku aneh banget gitu kan. Maksudnya kenapa kemudian langsung di counter dengan hal kayak gitu ya, padahal kan itu kalau dalam konteks itu ya kita agak sedikit dalam juga ini ngomongin masalah falasi pengetahuan. Yes. Itu dia tidak mendebat dalam konteks ini, dia tidak langsung mendebat gagasan tapi dia semacam mengecilkan individu yang ngomong itu. Nice jadi banget, itu semacam jadi ada semacam ya diskreditan ya. Jadi kalau istilahnya itu ada istilahnya aigisme, di mana pejabat-pejabat itu nganggap anak muda itu nggak tahu apa-apa, lebih muda, jadi lebih tua lebih tahu dong. Betul. Tapi dan itu harus counter ya. Faktanya enggak. Lalu juga kalau dalam falasi ini, ketika kamu ngomongin pendapat ya udah ngomongin pendapat, jangan personalnya yang kamu sikat gitu loh. Iya. Itu bentuk ketidakmampuanmu dalam opini sebetulnya. Tapi itu bisa dibalik kok coy. Emang yang ngomong udah baca. Ya kalau mau yang simpelnya gitu. Iya kan. Tapi ada yang lebih simpel. Apa? Ya udah nggak peduli, kita jalan aja. Iya sih. Ya memang aneh bro, ketika hal-hal statement kayak gitu tuh gak penting gitu loh. Kalau lu ngomongin tentang debat gagasan ya langsung aja ngomongin gagasannya ini gitu loh. Maksudnya kayak oke lah kita tarung secara ide, tarung secara ini, tapi bukan mengekat soal emang lu udah baca kayak gitu. Itu menurutku apa sih gitu, kayak gak ada konten lain aja buat ngekat mereka kayak gitu kan. Isu-isu yang diangkat kan isu-isu yang lama sebetulnya. Iya, makanya itu. Kayak ini ada yang nunggangin lah. Betul. Anak kecil tahu apa sih? Nah, mending gitu, kalian kuliah yang betul aja. Gitu kan pasti. Benar. Buat apa demo? Nah, itu mainstream banget sih. Dan pendapat kayak gitu. Dan untuk anak-anak muda, maksudnya jangan terpengaruh lah ya kayak gitu ya. Kayaknya pengalaman tahun lalu sudah cukup bisa mendewasakan anak muda deh. Kayak udah gak peduli juga dengan statement yang bisa dibilang Jadi itu jadi dikala anak muda sudah mulai mengupdate senjatanya dalam menyampaikan pendapatnya. Yes. Dalam mewujudkan demokrasi dengan gayanya. Iya.
ya Pak penguasa dalam tanda petik kelompok-kelompok yang memang tidak mendukung itu masih menggunakan gaya lama. Betul. Berarti ada semacam stagnansi dalam senjata, dalam amunisi. Iya, Kan bro. anak muda meningkat dan selalu Yo, kayaknya update up to date gitu. upgrade ya mereka ya. Senjatanya upgrade tapi untuk mereka nggak upgrade gitu. untuk maksudnya untuk Ya, untuk gitu-gitu counter aja. anak-anak muda mereka nggak update gitu kan. Paling cuma ditambah dosisnya kan. Lebih Betul. yang dulu kalau tiba-tiba gas air mata itu munculnya malam, ini Ya. kok tiba-tiba siang udah muncul. Iya ya. Lo tau gak sih? Dan uniknya begini coy. Ini sorry ya, maksudnya mungkin nanti bisa diklarifikasi juga atau mungkin nanti bisa di komen kalau misalkan gue salah. Nanti bisa dilurusin sama teman-teman. Jadi kemarin gue ngontak salah satu temanku yang turun aksi juga. Oh. Nah itu uniknya kayak gini men. Ketika mereka turun aksi malam hari kan, terus kemudian dia baru melangkah coy, baru aja melangkah gitu kan dari salah satu kampus di Solo, tiba-tiba langsung ditembak gas air mata. Dan Dalinya itu kemudian apa? ada nggak tahu itu juga, dan terus kemudian nggak ada media yang ngangkat. Gue cari tuh beritanya nggak ada men, clear banget Berarti gitu. betul-betul dibungkam dan Iya, cepat makanya ya. cepat banget untuk hal kayak gitu tuh. Aduh, kenapa sih kayak gitu kan? Maksudnya kalau misalkan ada rakyat nih ya, dia pengen menyampaikan aspirasi dan tidak sepakat dengan para wakilnya, mbok yo diwadahi gitu loh. Maksudnya kayak diterima wae ngono loh coy. Iya kan? Maksudnya Dulu mungkin kayak gitu modelnya. iya. Tapi metode itu udah nggak bisa lagi cuy. Kok bisa? Saat ini daya mengawalnya teman-teman anak muda itu cukup tinggi cuy. Kalau dulu lu bisa aja bilang iya tapi ternyata enggak. Iya. Ini ketika dia bilang enggak, gue yakin tuh mungkin bulan depan atau minggu depan paling udah ada hashtag lagi naik. Aksi susulan bakal lebih cepat gitu loh. Maksudnya entah bohong kah atau apa gitu loh. Iya. Jadi metode itu udah nggak bisa lagi dipakai sebetulnya. Iya sih memang, tapi nggak tahu kenapa ini ya banyak yang chaos gitu. Ya, nggak tahu sih kok, tapi polanya sama semua ya. Menanyakan boleh dong. Menanyakan loh ya. Ini gue harus jawab gitu. Nggak tahu. Dan memang ketika kita buka Twitter hari ini memang coba deh cek dimanapun pasti chaos, ya kan? Aneh kan? Aku juga bingung, maksudnya kenapa gitu kan? Something wrong? Ya, kalau saat ini aku lagi suka dengan istilah yang simple. Apa? Too good to be true. Terlalu baik untuk menjadi suatu kenyataan. Betul. Tapi anyway, gue juga maksudnya support untuk teman-teman yang turun ke jalan sih. Iya. Walaupun apa namanya tuh mereka berjuang di sana, walaupun entah nanti gimana gitu kan di sana, yang pasti tuh gue berharap sih teman-teman juga didoakan gitu kan yang turun ke jalan gitu kan, sama teman-teman apa namanya tuh viewers semuanya gitu kan. Soalnya memang netizen yang budiman. Iya, soalnya memang serem coy ketika di lapangan itu. Wah gila men. Kayaknya Anda banyak mengalami ya. Iya. Ya kita juga banyak pengalaman di hal kayak gitu. Tapi memang gue salut ya sama anak-anak yang masih di era sekarang mereka masih turun ke jalan itu, gue salut banget gitu kan. Jadi gini, sebetulnya kita sama teman-teman yang itu kan ya memang masih sama-sama muda, tapi kita agak di penghujung kan gitu. Iya, benar. Maksudnya dia untuk meluangkan waktunya dengan sedikit mau membahasnya minimal. Nah, jadi anak muda saya ini pun ada dua kubu sebetulnya tuh. Jadi satu yang memang fokusnya ke menikmati masa mudanya. Yes. Yang satu memang sudah planning masa tuanya. Ya. Jadi dalam konteks ini ya udah pada fokus aku mau bikin apa, itu juga sudah banyak anak-anak muda yang kayak gitu. Yes, benar banget. Dia mau bahasanya meninggalkan sejenak zona nyamannya untuk melakukan hal yang begini. Yes. Yang sebetulnya dalam tanda petik bukan menjadi tanggung jawab utamanya mereka, sebab mereka kan bagian ekstafet bahasanya. Ini kan masih jatahnya generasi di atasnya mereka. Betul. Jadi mereka sebetulnya tidak mesti masuk ke dalam kegiatan seperti ini sebetulnya loh ya. Tapi sebab dianggap tidak bisa dan sudah terlalu banyak stagnansi. Jam sekali. Ya kan ini anggapan. Iya. Dan sudah banyak stagnansi. Maka anak muda mau nggak mau untuk mengamankan masa depannya ke bawah aksi dulu. Benar. Dan ini bahasan yang cukup menarik sih bagiku ini, karena memang kita jarang bro ngebahas tentang hal kayak gini-ginian lagi gitu kan. Jadi bahkan di eraku dulu ketika ya mesti belum lama sih sebenarnya ini kan bohong belum lama coy. Jadi gini, sekitar 2 tahun yang lalu lah, 2 tahun 3 tahun yang lalu aksi itu dianggap aneh men. Iya gak sih? Iya jelas. Iya kan. Tapi kalau stigmanya beda ya. Makanya gitu kan. Dan sekarang memang
aksi ini udah stigmanya udah beda banget gitu kan, udah bergeser lagi gitu loh ke arah yang benar. Kalau dulu wah gila diajar habis-habisan kita dulu, maksudnya kayak aksi ngapain sih aksi kayak gitu kan, framingnya aksi kan kayak paling gitu. banyak 50 udah banyak dulu aksi ya. Iya. Itu aja yang ngepung polisinya 3 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipatnya ya. Bener banget sih. Aduh, tapi kalau sekarang kayak tapi memang menarik saya. Jadi di zaman ini memang peralihan ke era-era 98-an lah ya. Ketika euforia demonstrasi mulai naik lagi gitu. Nah, terus kita melihat bahwasannya di zaman-zaman kan ada tuh zaman-zaman fase apa namanya stagnan ketika aksi dianggap diframingkan buruk kayak gitu kan. Kalau itu kan aku punya ada jawabannya cuy kalau itu. Jadi sebetulnya pandangan jelek tentang mahasiswa itu kan sisa-sisa bapak pembangunan kita ya. Iya, benar. Jadi benar, dengan benar. stigmasi mahasiswa pembangkang. Mahasiswa tuh mestinya fokus kuliah. Stigma itu kan masih ke bawah. Nah, tapi di fase saat ini enggak. Stigma demonstrasi itu kalau enggak chaos itu happy cuy. Yoi. Emang enggak sih maksudnya? Betul. Dia masih bisa makan, masih bisa tiktokan, masih bisa aktif. Bener banget. Jadi kemasannya adalah kemasan yang menyenangkan. Kita jalan, kita kumpul, kita sama-sama ada hal nih yang kita lagi usung. Betul. Kalau dulu kan udah di black campaign sejak dari teman kampus sampai ke pejabat kampus, masyarakat. Bener banget, dulu di black campaign banget. Jalan banget ya. Nah, terus kemudian ini coy, lu sadar gak sih kalau sekarang ini lagi hadapan antara generasi 98 dan generasi milenial? Iya kan? Kayak ini aku kayak mencium bau-bau perubahan deh. Maksudnya kayak ini kayaknya saatnya untuk switching gitu kan ke era 98 yang di atas. Nah, ini akan di switching oleh generasi milenial gitu. Nah, makanya kan aku udah mencium bau-bau ini sih. Maksudnya kayak next kemungkinan kepemimpinan akan beralih gitu kan. Soalnya memang kita lihat deh dari grassroots gitu kan. Dari grassroots gaya-gaya aksinya, gaya-gaya demonstrasinya itu bener-bener ya lu tau lah ala milenial banget gitu kan. Nah makanya kan gue ngerasa kayak ini tuh kayak ada peralihan season gitu kan kalau dalam film. Iya gak sih? Iya, ngomongin masalah gaya melakukan sesuatu kan akibat mindset sebenarnya itu. Makanya mindsetnya udah jauh. Nah makanya kan jadi generasi kaku ya mungkin ya kalau kita bisa lihat kayak disiplin gitu kan. lah. Oh iya, generasi disiplin. Bahasamu aku disiplin. Ntar kalau kaku aku kenal lagi. Nggak tahu, aku bilangnya disiplin. Oke, disiplin kita pernah halus. Oke, generasi disiplin akan kalah dengan generasi santuy. Ini generasi santuy memang lagi naik banget sih. Masih kayak orang-orang kreatif mulai lahir, terus kemudian gaya demo udah mengarah ke kreativitas, terus kemudian gaya menyampaikan aspirasi udah mulai mengarah ke creativity kayak gitu kan. Semua platform media sosial udah diisi sama anak muda kayak gitu kan. Nah, ini kan kayaknya sebentar lagi kepemimpinan anak muda ini tinggal ngisi aja gitu kan. Ngisi. Semoga nggak diganggu lah ya. Betul, semoga aja yang tua juga nyadar gitu kan bahwasannya mas era lu tuh udah habis gitu loh men. Iya, udah ya kalau kata ngomongnya tuh udah di penghujung. Iya, udah di penghujung lah. Maksudnya baik-baik aja lah. Saatnya lu itu mempersiapkan adik-adik lu gitu kan. Adik-adik lu juga perlu disiapin kayak gitu kan. Lebih baik dikenal sebagai lebih baik dikenal sebagai tua dan bijaksana ya dibandingkan nanti dikenal sebagai udah tua nanti dicaci maki pas lagi meninggalnya kan bahaya juga. Ya sebab kecondongannya saat ini itu ada jadi kecondongan untuk memaki generasi sebelumnya itu ada saat iya benar karena saat ini kita ngomong makian gede-gedean cuy. Iya makanya apa ya iya benar banget bentuk sih ekspresi dulu maksudnya mungkin bukan head speed juga ya head speed anggaplah tapi ini dalam konteks bahwa dalam ekspresi saat ini anak muda lebih itu lebih belak-belakan. Betul, mereka lebih nature banget ya untuk mengungkapkan suatu hal gitu kan. Nah makanya kan kayaknya memang eranya era itu kan. Dan sudah saatnya berganti kayaknya. Maksudnya berganti di sini bukan ganti ini loh ya. Nanti dikira kita ini main apa namanya itu? Pemberontak lagi. Apa sih bahasanya kemarin waktu ini? Enggak inget tahu. Lupa gue waktu zaman-zaman ini loh, zaman-zaman. Iya, itulah. Gitulah lupa gue. Yang putih-putih kan. Iya. Gitu. Jadi ketakutanku adalah ketika yang tua ini tidak bisa bijaksana dan membimbing yang muda ini dengan baik, ditakutkan bahwa kedepannya ya bakal jadi bulan-bulan bulian. Iya makanya. Ketika munculnya Najwa lagi apa namanya itu ya, lagi Najwa dengan bangku kosongnya. Iya. Aku takutnya itu kedepannya dia akan yang sosok yang dicontohkan dengan bangku itu atau yang disebutasi dengan bangku itu takutnya menjadi bahan bulian di masa depan tuh. Iya. Itu jejak sejarah banget. Iya, serem banget sih itu. Maksudnya apalagi
kita dalam tanda petik bukannya tidak memiliki etika, Iya. tapi punya etika dengan gaya yang berbeda. Nah, itu bener banget sih. Oke, jadi begitu ya bro ya. Kita ngomongin tentang gerakan anak muda di era sekarang dan memang sudah berganti era dan sudah berbeda gitu kan. Dan buat kalian yang lagi turun aksi, tetap semangat dan tetap aksi gitu kan. Dan jangan lupa memang kreasi sesuai inilah ya, standar lah ya. Tetap Pakai jaga masker, kesehatan. jaga kesehatan dan sebagainya. Bawa air minum juga, bawa odol. Dan Fungsi gak sih odol buat gas air mata? Fungsi ya? karena Fungsi dia banget min ya? kan. Apa ya? Ada minnya. Oh iya bener banget sih. Nah jangan lupa bawa peralatan-peralatan yang safety untuk misalkan kalian mau tempur kayak gitu kan. Maksudnya ketika bukan kalian mau tempur, maksudnya kayak kalau terjadi Antisipatif chaos lah, gitu kan. Kalau antisipatif. terjadi chaos di lapangan itu kalian udah bawa peralatan yang ini, yang apa Mungkin namanya tuh? mungkin the next itunya. Anggaplah misalnya ketika ini ada aksi susulan lagi, ya udah kayak betul-betul kayak Hongkong. Kayak Hongkong ya. Ya Hongkong prepare banget ya mau aksi bawa payung biar Ini udah. Tapi Indonesia kan belum biasa. Tuh. Tapi planningnya udah ada. Jogja dan Solo udah kan kemarin. Maksudnya aku lihat dari pamfletnya. pamfletnya itu kan udah Himbauan mengarahkan udah ke ada. sana. Udah himbauan ke sana. Soalnya memang untuk jaga diri juga, Bro. Iya. Bukan Panas untuk kan. bukan untuk kemudian kita mau nyerang mereka, tapi cuman jaga diri aja gitu kan. Iya. Safety gitu. Kan Oke? multifungsi juga. Iya, multifungsi. Selain Payung untuk supaya nggak panas. gitu kan. panas. Gimana pun kulit masih dijaga, cuy. Iya betul coy. Nanti rugi waktu kita skincarean kayak gitu kan terus kemudian bilang gitu aja. Ya kan? Betul sekali. Yo, oke, udah cukup ya guys. Kayaknya karena memang timing kita juga udah mau finish gitu kan. Nah, semangat buat teman-teman yang turun ke jalan dan jangan lupa perjuangin aspirasi masyarakat dan rakyat Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita pamit undur diri. Bye bye.